Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Aan Rustiana, Karina, dan Tony Suci Kurniawan. Di sini kita akan membahas materi mengelola perubahan dengan dosen pengampu Bu Hajah Surya Bintarti, SEMM, untuk mata kuliah Manajemen Perubahan. Materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, sifat dari perubahan organisasi. Yang kedua, mengelola perubahan dalam organisasi. Ketiga, bidang-bidang perubahan organisasi. Keempat, pengembangan organisasi. Dan yang terakhir, inovasi organisasional. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat dari perubahan organisasi. Perubahan organisasi sendiri adalah modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Oleh karena itu, perubahan dapat melibatkan hampir semua aspek dalam suatu organisasi, seperti jadwal pekerjaan, rentang manajemen, mesin-mesin, rancangan organisasi, dan yang lainnya. Setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi memiliki dampak yang besar pada organisasi itu sendiri. Dan tentunya perubahan itu membawa dampak yang lebih positif yang membuat organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama, dorongan untuk berubah. Adanya permasalahan yang ada dalam organisasi menuntut sebuah organisasi untuk berubah agar kegagalan yang dihadapi dapat diantisipasi. Dorongan untuk berubah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua, faktor internal. Dari faktor eksternal tersendiri, dorongan untuk berubah itu dari lingkungan, seperti pertukaran mata uang, tingkat bunga internasional, inflasi, pesaing, pemasok, dan yang lainnya. Sedangkan dorongan internal sendiri adalah perubahan yang ada dalam organisasi itu sendiri. Misalnya dari tenaga kerja. Yang kedua, perubahan terencana versus perubahan reaktif. Perubahan terencana itu sendiri, perubahan yang dirancang secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa yang akan datang. Sedangkan perubahan reaktif adalah perubahan atau respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aan Rustiana. Terima kasih, Karina. Selanjutnya yaitu mengelola perubahan dalam organisasi. Fenomena ini merupakan fenomena yang kompleks hingga seorang manajer tidak dapat melakukan suatu perubahan itu secara langsung, namun perlu dilakukan secara sistematis dan logis agar suatu kesempatan yang realistis ini bisa terjadi atau bisa berhasil. Dari manajer perlu melakukan sebuah langkah-langkah yang efektif agar perubahan-perubahan efektif bisa terjadi. Dan bagaimana cara mengatasi penolakan-penolakan dari karyawan terhadap proses perubahan tersebut. Langkah-langkah dalam proses perubahan. Langkah-langkah bagaimana mengatasi penolakan karyawan dalam proses terjadinya perubahan tersebut, yaitu yang pertama ada unfreezing. Unfreezing, menurut model Lewin, yaitu penjelasan sebuah perubahan individu yang akan terpengaruh terhadap suatu perubahan agar dapat memahami mengapa perubahan tersebut dilakukan. Yang kedua yaitu ada the change itself. The change itself yaitu perubahan itu sendiri yang diimplementasikan atau dihilangkan. Dan yang ketiga yaitu ada refreshing. Refreshing itu yaitu proses penekanan atau yang mendukung perubahan sehingga ia bisa menjadi bagian dari sistem tersebut.
Untuk memahami penolakan dari suatu perubahan, elemen lain yang efektif juga perlu, yaitu perlu perubahan yang efektif. Dalam memahami penolakan seringkali mengikuti sebuah perubahan tersebut. Manajer harus tahu mengapa orang itu melakukan penolakan dalam suatu perubahan yang dibuat. Selain model Lewin, yaitu ada beberapa pendapat, diantaranya yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian adalah seorang karyawan yang mengadakan penolakan terhadap sebuah perubahan atau sistem yang berubah atas sebuah ketidakpastian dalam hal munculnya kekhawatiran kepada karyawan tersebut mengenai kemampuan mereka atau tuntutan pekerjaan yang baru yang akan dihadapi karena perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu kepentingan pribadi yang terancam. Banyaknya perubahan yang mengganggu kepentingan pribadi dalam suatu organisasi, sehingga potensial mempengaruhi sebuah kekuasaan atau pergeseran kekuasaan sangat berpengaruh dalam organisasi mereka. Yang ketiga yaitu perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi ini sangat sering terjadi, hingga mengakibatkan seorang bisa melakukan penolakan dalam suatu perubahan. Bahkan tak jarang perbedaan persepsi ini mengakibatkan kerjasama antar manajer dan karyawan bisa kompleks. Yang kedua yaitu rasa kehilangan. Rasa kehilangan terhadap sesuatu yang telah dimiliki membuat seorang menolak suatu perubahan. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi terjadi suatu perubahan, tapi perubahan itu bisa membuat seseorang itu kehilangan kekuasaan, status, atau keamanan kerja. Mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa suatu karyawan itu menolak adanya perubahan. Yang ketiga itu ya untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan, diantaranya yaitu melakukan teknik-teknik antara lain yaitu partisipasi. Yang pertama, partisipasi merupakan teknik yang paling efektif untuk mengatasi penolakan terhadap suatu perubahan. Karyawan yang akan berpartisipasi tentu akan ikut serta dalam rencana perubahan tersebut. Yang kedua yaitu pendidikan dan komunikasi. Mendidik karyawan atau mengajarkan karyawan mengenai kebutuhan atas perubahan tersebut dan hasil yang akan diharapkan dari suatu perubahan yang tertunda, seharusnya bisa mengurangi penolakan mereka terhadap suatu perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu fasilitas. Fasilitas atau prosedur sangat penting membuat sebuah perubahan. Ketika mengumumkan bahwa perubahan akan dilakukan, maka setidaknya manajer menyampaikan pendapatnya di muka umum dan memberikan waktu untuk karyawan-karyawannya memberikan waktu untuk karyawan-karyawannya agar bisa menyesuaikan dan membantu mengurangi penolakan terhadap perubahan tersebut atau sistem yang baru tersebut. Yang keempat yaitu analisis bidang kekuatan. Walaupun analisis bidang kekuatan ini mungkin terdengar sesuatu yang berasal dari film atau Star Trek, namun analisis bidang kekuatan ini merupakan sangat efektif, dapat membantu mengatasi penolakan perubahan dalam situasi perubahannya, yaitu berbagai kekuatan bertindak mendukung dalam menolak perubahan. Oleh sebab itu, manajer mulai mengumpulkan setiap rangkaian kekuatan berusaha untuk agar keseimbangan antara memfasilitasi dan perubahan itu bisa seimbang dan bisa mengurangi karyawan dalam rangka menolak perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu bidang-bidang perubahan organisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tony Suci Kurniawan. Oke, terima kasih Mbak An. Selanjutnya bidang-bidang perubahan organisasi. Bidang-bidang perubahan organisasi itu dibagi jadi 3, yaitu struktur dan rancangan organisasi. Yaitu ada beberapa hal. Yang pertama rancangan pekerjaannya, kemudian ada departemennya, hubungan pelaporannya, struktur, inti atau lini staf,
rancangan keseluruhan, budaya, dan manajemen sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu teknologi dan operasi yang mencakup peralatan, proses pekerjaan, urutan pekerjaan, dan sistem pengendalian dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu manusianya atau orang, seperti kemampuan dan keterampilan orangnya, dan kinerjanya, sikap, nilai, tingkah laku dalam bekerjanya, itu semua dilihat dari orang tersebut. Kalau secara umum bisa dikelompokkan, yang pertama yaitu mengubah struktur dan rancangan, yang kedua mengubah teknologi dan operasi, yang ketiga mengubah orang, yang keempat merekayasa ulang dalam organisasi agar sebuah organisasi atau sebuah kelompok dalam sebuah perusahaan itu menjadi lebih baik. Selanjutnya, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, asumsi pengembangan organisasi, yaitu adalah suatu rencana yang berskala organisasi dari puncak yang dimaksudkan untuk perubahan seseorang itu menjadi lebih baik. Seperti proses karyawan yang pertamanya magang atau kontrak menjadi karyawan tetap. Dan gaji yang pertamanya hanya beberapa menjadi dinaikkan. Kemudian karyawan juga memiliki argumen atau kebutuhan yang kuat untuk diterima oleh kelompok yang lain agar dia bisa dipercaya. Kemudian teknik-teknik pengembangan organisasi. Teknik-teknik pengembangan organisasi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada aktivitas diagnostik. Kedua, membangun tim untuk kerja yang lebih baik, teamwork. Yang ketiga, timbal balik survei. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, aktivitas antar kelompok. Yang keenam, penyelesaian melalui pihak ketiga. Yang ketujuh, aktivitas teknostruktural. Yang ke-8, konsultan proses. Yang ke-9 yaitu perencanaan hidup dan karir bimbingan dan konseling. Yang terakhir yaitu perencanaan dan penetapan tujuan. Selanjutnya, efektivitas dari pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu bentuk penting dari sebuah perusahaan yang berfokus pada isu proses efektivitas dari pengembangan organisasi yang disebabkan oleh intervensi maupun perubahan kondisi ekonomi dan faktor lainnya agar mereka mencapai target, visi, dan tujuannya untuk menjadi yang terbaik. Yang E, inovasi organisasional. Untuk bahan, oke, terima kasih. Inovasi organisasional itu mencakup 4 proses inovasi, proses bentuk inovasi, keunggulan untuk berinovasi, dan mendorong inovasi dalam organisasi. Proses inovasi itu kayak mengembangkan inovasi, aplikasi inovasinya, kemudian peluncuran inovasi, pertumbuhan aplikasi, pematangan inovasi, dan penurunan inovasi. Kemudian ada bentuk inovasi ya. Bentuk inovasi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada inovasi radikal versus inovasi bertahap. Yang dimaksud adalah produk, jasa, atau teknologi yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang sepenuhnya menggantikan produk, jasa, teknologi yang ada dalam suatu industri. Yang kedua ada inovasi teknikal versus kinerja atau jasa dibuat.
Ada juga inovasi manajerial, adalah perubahan dalam proses manajemen di mana produk dan jasa disusun, dibangun, dan diberikan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu inovasi produk versus inovasi proses. Nah, yang dimaksud dengan inovasi produk itu adalah perubahan dalam karakteristik atau kinerja dari produk yang ada atau yang diciptakan, atau jasa yang sama sekali baru, benar-benar baru pokoknya. Kemudian ada inovasi proses. Inovasi proses yaitu cara produksi dan jasa yang dibuat atau yang diciptakan dan didistribusikan. Inovasi proses secara langsung mempengaruhi manufaktur ketika proses itu bergerak dari pengembangan menuju penurunan, pengembalian ekonomi, dan inovasi produk secara berangsur-angsur atau menurun, berangsur-angsur menurun. Kegagalan untuk berinovasi. Nah, kegagalan untuk berinovasi ini ada 3 faktor yang mengaruhi ya. Yang pertama adanya kurangnya sumber daya dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu sangat berpengaruh untuk organisasi itu. Karena organisasi itu tidak bisa berinovasi baik keterbatasan sumber daya manusianya ataupun keterbatasan sumber daya alamnya. Yang kedua, kegagalan untuk mengenali kesempatan, yaitu kemampuan dalam kita menyerap semua inovasi, maka perlu mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi secara hati-hati untuk memilih salah satu inovasi yang memiliki potensi besar. Seleksi terhadap inovasi yang diberikan kepada kita dari berbagai inovasi untuk mencapai tujuan kita. Yang ketiga yaitu penolakan akan perubahan. Nah, kegagalan ini juga banyak yang dipengaruhi oleh penolakan. Jadi mereka nyaman di zona nyaman mereka, menjalankan suatu kegiatan seperti biasa tanpa ada pembaruan, tapi sebenarnya itu sangat mempengaruhi untuk kemajuan mereka. Mereka hanya stay dan tetap tinggal di tempat itu saja, sedangkan perusahaan lain sudah berkembang seperti teknologinya ataupun produk-produknya sudah berkembang. Kemudian ada mendorong inovasi dalam organisasi. Ada 3 cara spesifik sih untuk mendorong inovasi. Yang pertama itu sistem penghargaan. Jadi untuk mendorong inovasi itu kita sebagai atasan atau suatu tim organisasi, jika ada seseorang mengajukan argumen untuk inovasi yang terbaru, kita harus menghargai, kita harus memberi support. Dan jika misalnya inovasi tersebut tidaklah baik untuk tujuan kita harusnya mencari mufakat dan memberikan inovasi yang terbaru. Jangan langsung membatalkan inovasi tersebut, karena itu bisa menyebabkan down dan organisasi tersebut bakalan kacau. Kemudian budaya organisasi. Ya, budaya organisasi. Budaya organisasi itu seperti nilai kepercayaan kita, simbol yang membimbing perilaku kita. Jadi kita jika berbeda-beda agama atau ras, itu seharusnya mencari mufakat agar organisasi itu tidak terpecah belah karena suatu budaya saja. Yang terakhir, intrapreneurship atau organisasi yang lebih besar, bisa dibilang seperti itu. Untuk menggunakan organisasi yang lebih besar itu dengan sukses, kita harus selalu inovatif dan berinovasi, maka organisasi tersebut harus mempunyai individu atau menemukan individu seperti berikut agar berjalan dengan lancar, yaitu penemu yang kreatif,
dan yang selalu mengembangkan ide, produk, dan jasa yang terbaru, yang selalu update. Yang kedua, produk champion. Produk champion itu bisa dibilang seorang manajer menengah yang mengetahui proyek atau perkembangan selanjutnya, serta membantu mengatasi penolakan dalam organisasi dan membantu meyakinkan sebuah kelompok, terutama organisasi tersebut, anggota organisasinya untuk memilih proyek itu dan bisa berkembang maju. Yang terakhir, sponsor. Sponsor itu kayak manajer tingkat puncak yang menyetujui, mendukung suatu proyek. Jadi orang ini tuh berjuang untuk mendapatkan anggaran yang diperlukan untuk mempromosikan sebuah proyek tersebut agar proyek tersebut terkenal, berkembang, dan dapat dilaksanakan, dan diterapkan oleh semua anggota organisasi, terutama pada pekerjaan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita merangkum semua materi manajemen perubahan ini di dalam organisasi. Kita dapatkan dari buku Ibu Hajah Surya Bintari SEMM, yaitu dosen kita sendiri. Terima kasih atas informasinya, atas bukunya yang sangat bermanfaat. Saya Tony Suci Kurniawan, dan dua rekan saya ada Aan Rustiana dan Karina, mengucapkan banyak terima kasih, dan kami memohon maaf atas ketidakpastian, ketidaktepatan kosakata kami, pengambilan tata bahasa, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.